Salam kesejahteraan, salam kebebasan. Banyak yang belum ngeh bahwa semua agama itu sebenarnya hanyalah dongeng tentang diri masing-masing. Dongeng tentangku, dongeng tentang Kisana, tentang semua manusia. Kalau apa yang didongengkan itu tidak bisa dilakukan, maka hanya dongeng saja. Memang si pikiran itu membutuhkan dongeng, tapi tidak berhenti hanya pada dongeng itu saja, tidak berhenti pada pemahaman pikiran, tapi bisa masuk ke dalam esensi dari dongeng itu sendiri. Jadi dongengnya memiliki nyawa, dongengnya hidup. Nah, ketika dongeng ini telah hidup, maka si pikiran bisa mendongengkan kepada pikiran yang lain, bisa menghidupkan pikiran yang lain. Sayangnya si pendongeng kebanyakan belum mengerti tentang esensi yang dimaksud dari dongeng itu sendiri. Dongeng yang diturunkan secara turun-temurun menjadi rantai dongeng sampailah padaku, sampailah pada Kisana semua, ya toh. Atau bisa disebut dengan dongeng yang mati, dongeng yang belum memiliki nyawa. Nah, ketika dongeng yang mati, yang belum bernyawa ini disampaikan kepada pikiran-pikiran yang lain, disampaikan pada Kisana semua, maka yang diterima oleh pikiran, yang diterima oleh Kisana itu hanya sebatas dongeng yang mati. Ketika hanya sebatas dongeng yang mati, maka yang diterima pikiran itu hanya sebuah kepercayaan, hanya percaya saja. Unik kan pikiran itu, ya toh. Maka ketika ditanya tentang Tuhan, tentang diri sendiri, ya belum tahu. Taunya ya hanya sebatas dongeng. Dan ketika ditanya tentang Tuhan dan diri sendiri, jawabnya ya dongeng pula. Iya toh. Kalau seperti itu faktanya, apa adanya seperti itu, maka ya tidak salah dong dengan kepercayaan yang lain, ya toh. Karena semua masing-masing hanya percaya tanpa menyentuh esensi dari dongeng itu sendiri. Agama si A, kepercayaan si A, kepercayaannya ya seperti itu. Kepercayaan si B, kepercayaannya ya seperti itu. Si C, D, E, dan bla 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 bla. Berarti kalau masih hanya sebatas kepercayaan, apakah bisa menyalahkan kepercayaan yang lain? Kecuali sudah bisa masuk ke dalam esensi dari dongeng, sudah menyentuh esensinya. Ini beda cerita. Masa dongeng menyalahkan dongeng yang lain? Logika pikiran yang sakit, ya toh. Logika pikiran yang sakit. Pikiran yang sakitnya itu sudah parah. Dia mengkafirkan saudaranya, padahal yang mengkafirkan itu modalnya hanya dongeng. Mana tahu
Mana tahu, mana tahu orang cuma dongeng. Percayakah Kisana kalau sebenarnya Tuhan itu tidak ada? Percayakah? Seharusnya kalau pikiran itu sehat, dia akan mencari tahu dari kepercayaannya, dari dongeng-dongeng yang telah diterimanya, mencari tahu dari kepercayaan yang lain, mencari tahu esensi dari dongeng-dongeng yang lain, sehingga mengerti. Dengan pikiran mengerti, maka esensinya pun bisa ditemukan. Ini sama seperti, hei kamu masuklah ke dalam jurang itu. Kamu tidak akan mati ketika masuk ke dalam jurang itu. Kamu akan baik-baik saja. Lalu dia pun lompat dari atas jurang. Ya mati, ya toh, karena dia hanya percaya. Seperti itulah mengerikannya pikiran kita masing-masing. Seperti itulah mengerikannya. Pikiran itu bisa sakit dan juga bisa sehat. Pikiran yang sakit itu adalah pikiran yang fanatik. Dan pikiran yang sakit ini, kalau dia sudah terlanjur parah, bahkan sampai komplikasi, maka apapun yang diterima, diberikan kepadanya, dia akan menolaknya mentah-mentah, tanpa dia berpikir, tanpa dia menggunakan akalnya. Padahal dia sendiri juga tahu bahwa akalnya itu berkata, sebenarnya ini benar, tapi aku tidak mau menerimanya. Si akal tahu apa yang dikatakan itu benar, ya toh. Coba tengok ke dalam diri masing-masing. Logika akal itu benar, tapi ditolak mentah-mentah. Akibat dari pikiran yang sakit parah, yang sudah komplikasi, maka si jiwa pun juga ikut-ikutan sakit. Dan ketika si jiwa ini sakit, maka sesuatu yang disebut dengan Tuhan itu pun juga merasa sakit. Loh, kok lucu sekali, sesuatu yang disebut dengan Tuhan yang maha segala-galanya itu bisa merasa sakit. Kasihan toh. Ya wes, sedikit saja, sedikit cerita. Salam kesejahteraan, salam kebebasan.